Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sungguh kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam keadaan yang sehat, tak kurang satu apapun. Semuanya ini adalah berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita mau sama-sama memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mau sama-sama hampiri hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, lebih dari apapun kami merindukan Engkau ya Bapa. Hati kami Tuhan sungguh rindu akan Engkau. Kami sungguh rindu Tuhan menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari segala berharap padamu.
kami naikkan ke hadirat-Mu. Di mana pada sore petang hari ini Tuhan, kami akan ibadah kepada Tuhan, rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah tetapkan untuk melayani sore hari ini. Engkau urapi oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya di atas puji-pujian Roh Kudus akan turun. Baik song leader, singer, pemain musik, asar, kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman, yaitu roti kehidupan. Sembunyikanlah di balik salib-Mu ya Bapa. Urapi oleh kuasa-Mu. Biarlah Engkau berdaulat, firman menjadi rema buat kami. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami ada sebagaimana ada, bukan kebetulan, tetapi anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sehingga kami selalu rindu Tuhan kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih, biar Engkau semakin bertambah-tambah, ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan. Hamba semakin kecil, semakin rendah, semakin berkurang-kurang. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Seluruh jemaat yang hadir, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Memeng Veronica Nusa yang ada di Jakarta, sedang mengikuti Tuhan akedah. Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, urapi oleh kuasa Roh Kudus supaya dia menjadi berkat di sana. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami naikkan ke hadirat Bapa dalam surga. Kami permohonkan, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rindu mengajak setiap kita mau satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersepakat, kita mau memuliakan, kita mau mensenangkan hati Tuhan dalam setiap pujian kita. Haleluya. Sama-sama mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala bagi
menerima segala pengagungan Amin. kita. Haleluya. Dia yang layak menerima yang terbaik dari setiap umatnya. Haleluya. Kita masih tetap bersorak-sorai bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau berkata hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan. Dialah sumber perlindungan. Dialah kota benteng bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Dia gunung batu. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Hanya Kaulah. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Kau Tuhan gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tetap setia. Allah yang tetap baik dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Itulah yang menjadi kebanggaan kami Tuhan mengikut Engkau. Itulah yang menjadi kebanggaan kami menjadi umat kepunyaanmu Tuhan. Engkau tidak sekali-kali Tuhan melepaskan genggamanmu Tuhan. Engkau selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh gembala kami yang agung. Engkau sungguh gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami haus, kami rindu akan firman-Mu. Kami haus, kami rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga boleh dimerdekakan Bapa. Kami boleh mengerti Tuhan bagaimana Tuhan kami harus hidup di hadapan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Kau yang menjamah setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus Kau yang berkarya bagi kami. Dan kedua berkata Tuhan, hanya Engkau-lah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
selama hidup ini. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau satu-satu. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Bukan sekedar hanya di bibir kami berkata Kaulah segalanya, tapi sungguh ini adalah suatu kerinduan terdalam dari hati kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang teramat baik bagi kami, Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, 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 kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Katakan lebih lagi, katakan hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaran
Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Ketika kami mempunyai Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, maka kami sudah mempunyai semuanya yang kami perlu. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami sama-sama mau katakan bahwa Kristus sudah sangat cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu sudah cukup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Dalam setiap susah maupun suka Tuhan, Engkau ada, Engkau setia beserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau naikkan syukur kepadamu. Kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Kami mau naikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, sudah tiba saatnya kami akan menerima bagian yang terbaik. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah. Ketika kami bisa duduk diam dalam hadirat-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sore hari ini ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya bahwa hikmat Tuhan, pengurapan Allah, perkenanan Allah ada pada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang akan segera ditaburkan boleh menjadi rema Tuhan, boleh menjadi Tuhan petunjuk bagi kami, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang rendah hati, berikan kami hati yang mau dibentuk. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak mau kami biasa-biasa saja setelah pulang dari tempat ini. Namun Tuhan, yang kami mau, kami membawa kemenangan yang besar. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, bentuk kami, proses kehidupan kami seturut dengan rencana Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom dan selamat malam saudara-saudara di Tuhan. Haleluya. Saudara, beberapa kali Ibu Wakil Gembala kita dan juga Ibu Gembala sampaikan tentang karakter Allah ya saudara ya. Karakter Allah yang menciptakan dan memelihara kita. Allah sebagai gembala yang menggembalakan kita. Lalu Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Nah saudara, malam ini yang mau saya sampaikan bukan karakter Allah, tapi karakter kita sebagai murid-muridnya Kristus. Ya. Nah bicara soal karakter saudara, seperti apakah kita ini manusia yang berdosa ya saudara ya. Kita dilahirkan dalam dosa. Ya. Alkitab katakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Artinya karakter kita, bawaan kita itu adalah memang karakter dosa. Nah, tetapi puji Tuhan, Allah yang ajaib itu bisa menaruh karakternya di dalam kita. Dan seperti apa sebenarnya, saya pun, kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih pemarah? Sebenarnya karakter itu bisa kelihatan ketika ada gesekan, ada sesuatu yang tidak mengenakkan, sama seperti vaksin saudara, ditaruh di dalam tubuh kita, maka akan terjadi perlawanan, ya, akan terjadi perlawanan. Nah, demikian kita saudara, karakter kita itu bisa kelihatan ketika ada sesuatu. Dan itu kita bisa nguji diri sendiri. Saya pun, saudara, ketika sesuatu menghampiri saya, dan saya marah-marah, saya menjawab dengan emosional, saya menjawab dengan mungkin kata-kata yang kasar, itulah karakter asli saya. Dan di sini, saya di situ, ya Tuhan, saya ternyata masih seperti ini.
ada ilustrasi saudara ya, sebelum kita membaca firman Allah, ada ilustrasi. Itu seperti saya pernah sampaikan juga ya saudara ya. Sering kita juga saudara-saudara sudah pernah melihatnya di WA gitu ya. Itu seperti ada tiga jenis benda. Satu itu namanya kopi, yang satu wortel, yang satu telur. Sama-sama dituangin air panas dalam beberapa waktu. Kalau kopi dituangkan air panas, yang keluar apa? Aroma harum. Karena itulah sifat dasar kopi itu. Ketika ada air panas menyentuh dia, dan dia ditinggal di dalam air panas itu, maka aroma harumlah yang keluar. Sementara wortel, sama air panas yang sama, temperaturnya sama, waktunya sama, maka hasilnya apa? Dia menjadi lembek. Telur, isinya ya, ketika direbus, ditaruh di dalam air panas, dia menjadi keras, yang tadinya encer menjadi keras. Itulah karakter aslinya. Nah demikian kita saudara, karakter, apakah itu sebenarnya kita mari uji diri sendiri. Dan disinilah saudara perlunya kita belajar dan belajar. Saudara, kita tidak sempurna, tetapi saya percaya kita memandang Kristus. Ketika kita mungkin mengalami kegagalan, tetapi kita memandang Kristus yang senantiasa mengasihi kita, yang melihat motivasi kita ingin semakin hari semakin diubahkan. Tuhan ajaib. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita teruskan dengan ucapan bahagia saudara. Satu ayat saja saudara. Kalau beberapa waktu lalu kita tentang miskin di hadapan Allah dan yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita masuk ke Matius pasal 5. Matius pasal 5, karena ini satu ayat, mari kita baca bersama-sama saudara. Ayat 4. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kalau kita baca semua saudara, beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa yang pertama dan yang terakhir dari ucapan bahagia ini mempunyai satu reward, satu hadiah dari Allah, dari sorga, yaitu karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi saya pernah sampaikan dulu saudara, kalau saudara masih ingat, seperti gitar itu saudara ya, jadi nada atas dan bawah itu ada 6 senar, itu sama-sama nada E saudara ya. Tetapi nada atas dan bawah itu yang senar 1 dan senar 6 saja nggak bisa menghasilkan sebuah musik, tidak bisa menghasilkan sebuah harmoni. Ya, hanya 2 senar itu doang. Perlu senar yang lain, 2, 3, 4, dan 5. Nah kira-kira seperti ini ucapan bahagia ini saudara. Ini adalah suatu kesatuan yang membuat suatu harmoni yang luar biasa. Bahwa miskin di hadapan Allah dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, itu tidak ada artinya apa-apa kalau yang ini ayat 4-9 ini tidak ada di dalam kita. Sama seperti buah roh, itu adalah satu paket. Nah, saudara, itu hal yang pertama. Yang kedua, ada hal yang unik saudara di sini. Sebelum ayat ini saudara, sebelum perikop ini, kita lihat ayat 25 dari Matius pasal 4. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ada banyak orang mengikuti Yesus karena memang Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, mujizat. Ada banyak mujizat.
yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga orang datang berbondong-bondong kepada dia. Untuk apa? Untuk mengalami mujizat. Ya, saya pernah sampaikan saudara bahwa kekristenan itu levelnya itu macam-macam. Hal yang pertama itu yang berbondong-bondong ini saudara. Tidak hanya berbondong-bondong. Setelah ada yang berbondong-bondong disaring lagi, ada yang menjadi percaya. Oh iya, dia percaya. Lalu setelah percaya, lalu ada yang menjadi pengikut, mengikutinya kemana dia pergi. Tapi target utama daripada Tuhan adalah murid menjadi murid. Nah, kita lihat saudara, ayat 1. Inilah target Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara, begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tapi Yesus bukanlah orang yang senang dengan popularitas. Sementara saudara, kebanyakan kita senang dengan popularitas. Itu adalah sifat manusiawi kita. Itulah sifat manusiawi kita. Tentu kita ingin popularitas. Ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Kristus, kepada Yesus. Tapi justru Yesus menghindari kerumunan itu. Dia justru naik ke atas bukit. Dan siapa yang mengikutinya? Bukan yang berbondong-bondong itu. Kita lihat ayat 1 tadi jelas sekali. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini yang menjadi impian kita saudara. Supaya kita tuh bukan lagi yang berbondong-bondong saja. Kita ibadah iya. Tetapi mari kita menjadi murid yang rindu mendengar gurunya berbicara, mendengar gurunya mengajarkan sesuatu yang mungkin berbeda. Karena Yesus ini spektakuler saudara, ya kontroversial. Mungkin saudara, kalau kita hidup di zaman Yesus, mungkin kita pun menjadi bagian dari yang menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena kita selama ini sudah terlalu banyak hal-hal yang agamawi di dalam kita. Tetapi Yesus itu kontroversial. Kontroversial sekali. Suatu hari saudara, dia bersama dengan murid-muridnya jalan-jalan. Muridnya lapar, mungkinnya lapar karena belum sarapan saudara ya. Murid-muridnya lapar, belum sarapan, capek jalan. Apalagi zaman dulu kan belum ada angkot, belum ada Gojek dan lain sebagainya. Belum ada kendaraan. Jadi lapar. Dan mereka lewat ladang-ladang saudara. Ketika lewat ladang, mereka mengambil apa itu kalau nggak salah gandum ya. Saya kalau nggak salah gandum atau apalah itu tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka makan. Persoalannya itu hari Sabat. Itu hari Sabat. Lalu orang-orang di situ mengatakan, kenapa kalian melanggar Sabat? Sangat agamawi, saudara. Makanya saya berpikir, saya mengacu pada diri saya sendiri. Mungkin, karena saya sudah dari nenek moyang saya, dari mulai leluhur saya, sudah diajarkan hal-hal agamawi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Mungkin saya pun ikut menjadi bagian yang menyalibkan Kristus kalau saya ada di situ. Karena apa yang mereka katakan itu benar secara agamawi. Secara Tauratnya tertulis begitulah. Tidak boleh. Tapi Yesus bilang, pernahkah engkau membaca di dalam kitab suci bahwa Daud dan prajurit-prajuritnya makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam bait suci. Padahal
Tidak boleh menurut Taurat. Karena Daud bukan imam. Daud adalah keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi. Nah, Yesus sangat kontroversial. Sehingga banyak orang yang, lah ini guru apa ini? Sehingga saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus seringkali itu bertentangan dengan apa yang ada di sekitar itu. Sehingga orang salah mengerti, orang salah persepsi, orang salah asumsi dengan, gak mungkin ini Yesus datang dari Tuhan. Tidak mungkin ini datang dari sorga. Tetapi saudara, Yesus memilih, kadang-kadang dia pergi ke gurun saudara. Bersama dengan murid-muridnya, dia pergi ke gurun, mengasingkan diri. Udahlah, terlalu banyak jadi konflik kepentingan. Bukan karena dia takut saudara, karena dia tahu kapan waktunya untuk dia mati. Nah itu ya saudara ya, dia tahu kapan dia waktunya mati, makanya dia udah siap. Jadi kalau belum waktunya, ya karena dia sudah tahu dan dia memang maha tahu, maka dia keluar dari kerumunan. Nah saudara, demikianlah pengajaran Kristus soal karakter itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini nggak masuk akal. Yang namanya berbahagia pastilah yang kaya, bukan yang miskin. Nggak masuk akal, semuanya nggak. Kemudian di bagian terakhirnya juga dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Siapa yang mau berbahagia dianiaya? Kalau kita secara jujur, saudara, siapa yang mau ketawa-ketawa kalau kita dianiaya? Jangankan dianiaya, saudara, dibully, difitnah saja, kita udah marah ya, saudara. Iya. Kita difitnah saja sudah langsung marah. Itulah karakter dasar kita. Makanya saudaraku, untuk mengetahui karakter dasar ketika ini datang saudara kepada kita seperti apa. Nah, kalau kita masih marah, mari saudara kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang masuk yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita karena apa saudara? Karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Hanya orang yang aneh atau ada udang di balik kue tiaw saja saudara yang bersuka cita karena kehilangan seseorang. Ya. Ada bapak-bapak saudara pakai kacamata hitam, istrinya meninggal, bukan karena dia sedih, tapi karena ngelirik-lirik kiri kanan, siapa penggantinya? Segera. Itu hanya orang yang gila saudara ya. Tapi umumnya saudara, orang berduka cita karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Dia akan berduka cita. Nah saudara-saudara, duka cita yang seperti apa yang Tuhan inginkan di sini saudara. Mari kita baca 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7. Ayat 9 dimulai, dikatakan begini. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan satu, pertobatan. Yang kedua, membawa keselamatan. Yang ketiga, tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia ini cuma satu hasilnya, tetapi luar horor saudara, kematian. Tapi duka cita dari Allah, duka cita rohani menghasilkan 3 hal saudara. Pertobatan, keselamatan, dan bukan penyesalan. Itu saja saudara. Nah, yang Yesus maksudkan di sini adalah bukan duka cita karena kita mungkin kehilangan kekasih kita,
Ada orang berduka cita, waduh saya sangat sedih. Kenapa? Saya sudah pacaran 7 tahun, tapi saya ditinggal pergi dengan kekasihnya, lalu dia berduka cita. Bukan duka cita yang seperti itu, saudara. Karena duka cita seperti itu tidak menghasilkan keselamatan. Duka cita dunia ini, saudara, apalagi duka cita yang berlarut-larut, justru akan menghasilkan depresi. Depresi itu seperti ban yang kempes, saudara. Nggak ada power, lemah, tenaganya nggak ada, berat, saudara. Saudara naik motor, bannya kempes, berat sekali. Itu depresi. Kalau stres, tekanannya itu tekanannya sangat tinggi, membuat bisa meledak, saudara, ya, stroke, ya. Nah, duka cita dunia ini menghasilkan kematian. Contoh, saudara, Esau, kisah ini, saudara, kita sudah tahu, Esau dan Yakub. Esau menganggap enteng hak kesulungannya. Dan dengan hawa nafsunya, saudara, dia menjual hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Lalu Yakub diberkati oleh ayahnya dengan berkat dari sorga, yang dimana berkat itu tidak bisa difotokopi. Jadi berkatnya itu hanya satu dan tidak ada fotokopinya. Dan itulah diberikan kepada Yakub. Dan Esau berduka cita, menyesal. Tetapi penyesalannya tidak ada artinya apa-apa lagi. Sudah tidak bisa. Ayahnya mengatakan, sudah nggak bisa. Tidak bisa anakku, karena berkat itu hanya satu dan tidak ada fotokopinya. Sehingga inilah duka cita dari dunia ini. Yang disesali, tapi sesalnya nggak ada gunanya. Tadi duka cita rohani itu tidak menghasilkan sesuatu yang disesali. Kita berduka cita tetapi bukan menghasilkan sesuatu yang menyesal, yang berlarut-larut sehingga depresi. Apa yang terjadi? Esau menjadi mendendam puluhan tahun kepada adiknya Yakub. Jadi duka cita dari dunia ini menghasilkan dendam. Tetapi kita percaya ada duka cita. Nanti kita akan teruskan duka cita yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Yaitu duka cita rohani ini yang akan menghasilkan pertobatan, keselamatan, dan sesuatu yang tidak disesali. Kemudian Yudas juga, saudara. Yudas mengkhianati gurunya, Yesus Kristus. Dan dia menyesal. Dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatannya. Dia datang mengembalikan uang perak itu kepada para prajurit-prajurit. Tetapi prajurit bilang, ambil saja itu, gak ada gunanya lagi buat kamu. Dan apa yang terjadi? Dia depresi, saudara. Dia mengalami tekanan yang kempes, tidak bergairah lagi. Ada depresi dihasilkan oleh Yudas Iskariot. Akhirnya dia bunuh diri. Inilah duka cita yang dari dunia ini, saudara. Tetapi saudara, duka cita yang dari Allah adalah menghasilkan pertobatan, menghasilkan keselamatan, dan menghasilkan bukan penyesalan, tetapi justru syukur. Nah saudara, kalau kita membaca Mazmur, saudara, Mazmur ini luar biasa, saudara. Ya, Mazmur ini berisi isi hatinya Daud, kebanyakan ya. Hampir semua Mazmur itu adalah isi hatinya Daud yang diungkapkannya kepada Allah. Karena dia mengalami tekanan-tekanan dari banyak musuh-musuhnya.
Ada yang bilang begini saudara tentang kitab Mazmur ini. Ada yang bilang begini, bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. 65 kitab itu adalah isi hati Tuhan yang disingkapkan kepada manusia. Tapi satu kitab, yaitu kitab Mazmur, itu adalah ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan. Jadi saya kemarin kepada anak-anak muda, remaja saya katakan, ayo baca Mazmur 119. Kenapa? Saya katakan Mazmur 119 itu terdiri dari 176 ayat. 176 ayat itu dibagi 8 bagian. 176 dibagi 8 menjadi 22. 22 itu adalah abjadnya orang Ibrani. Kita itu 26 abjad, tetapi abjad Ibrani itu tidak ada huruf hidup, huruf vokal tidak ada, kecuali alef. Jadi huruf E, I, U, O enggak ada. Jadi 22. Artinya E to Z-nya hidup kita itu ada di situ. Jadi saya katakan kepada anak-anak muda itu, kalau engkau ingin seperti apa E to Z-nya hidupmu, paling tidak silakan baca itu Mazmur 119. Itu akan mendorong kita isi hati kita kepada Tuhan. Ungkapan. Ini saudara yang seringkali di dalam Mazmur ada istilah hancur hati. Hancur hati ini bukan saudara seperti lagu dangdut saudara, bukan. Ya seringkali kita sering dengar-dengar lagu dangdut, hancur hati karena ditinggal kekasih. Bukan itu saudara. Tapi hancur hati karena apa? Jadi bertobat. Duka cita yang rohani adalah satu saudara, hancur hati karena dosa pribadi. Dosa pribadi. Kalau kita baca Mazmur pasal 51 saudara, seluruh Mazmur pasal 51. Itu adalah duka cita Daud yang diungkapkan kepada Allah karena dia ditegur oleh Nathan. Karena dia berzina dengan Batsheba yang bukan istrinya. Dia meratap, dia berduka cita karena dia melakukan dosa yang sangat tidak menjijikkan, sangat menjijikkan di mata Tuhan dan juga di mata masyarakat. Dan bukan dosa itu selalu melahirkan dosa. Karena dia berzina dengan Batsheba, supaya perzinahannya itu tidak diketahui, dia bunuh Uria, suami daripada Batsheba itu. Jadi dosa itu selalu menghasilkan dosa. Dan Nabi Nathan mengingatkan Daud, dan seluruh pasal Mazmur 51 itu, itulah duka citanya. Dan duka cita itu menghasilkan suatu pertobatan. Di dalam dirinya, dia mengakui bahwa dia berdosa. Jadi duka cita yang Tuhan inginkan adalah duka cita karena dosa pribadi kita. Sehingga saudaraku, mari ini kita memiliki ini saudara, hati yang selalu berduka cita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita tidak ada rasa duka cita, itu warning saudara. Itu ada warning di dalam kita, ada satu peringatan. Kok saya tidak berduka cita ketika saya berdosa? Daud itu seorang raja. Dia seorang raja itu kan gagah ya saudara ya. Karakternya itu karakter merah saudara ya, kalau di dalam ilmu fisiologi. Merah itu ya menyala-nyala saudara, seperti api. Karena dia seorang raja, gak mungkin dia lembek. Dan dia seorang prajurit. Goliat yang beraksasa saja dia berani lawan saudara. Dia tidak takut begitu raksasanya itu Goliat. Karena apa? Dia karakternya itu memang karakter merah. Tapi ketika ditegur,
akan dosanya. Dia bisa menangis, meraung-raung, meratap, berkabung karena itu. Saudara, mari kita miliki duka cita yang seperti ini. Ketika ada dosa di dalam kita, apakah itu dosa yang tersembunyi atau dosa yang kelihatan, mari saudara miliki hati yang berduka cita, karena ini akan menghasilkan pertobatan, keselamatan. Tapi ketika kita menikmati dosa itu, menikmati aib kita, menikmati sesuatu yang hanya menyenangkan kedagingan kita, tidak ada rasa duka cita di dalam kita, itu warning dari Allah kepada kita. Ada sesuatu yang tidak kita punya, kita belum kehilangan. Kita tidak punya, mengapa orang berduka cita? Tadi saya katakan karena kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Kita belum kehilangan damai sejahtera. Kita tidak memiliki kehilangan damai sejahtera, maka ketika kita ada di dalam dosa, kita tidak mengalami duka cita. Karena kita mengalami ya damai-damai saja. Saudara, itu warning bagi kita. Itu berbahaya, saudara. Itu sama seperti orang, saudara, saraf perasaannya itu sudah mati, saudara. Ada orang tertentu, saudara, saraf perasaannya mati. Sehingga kena siram air panas pun dia tidak terasa panas. Sehingga melepuhlah badannya. Nah, saudaraku, kita perlu kehilangan sesuatu. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, itulah saudara, kita berduka cita di hadapan Allah. Kita meratapi dosa kita, dan kita akan menerima keselamatan dan pertobatan itu. Ini yang membawa kita semakin indah di dalam Tuhan. Saya mengatakan ini, saudara, bukan berarti saudara saya itu sudah tidak bebas dari dosa. Tetapi selalu saya mengalami kalau Tuhan buat saya kehilangan sesuatu. Karena tanpa kehilangan sesuatu, saudara, kita tidak akan berduka. Karena berduka cita itu, sekali lagi, duka cita itu karena kita kehilangan sesuatu. Dan kehilangan damai sejahtera. Kehilangan koneksi dengan Tuhan. Ketika kita kehilangan koneksi dengan Tuhan, saudara, kita sepertinya aktivitas kita ya biasa-biasa saja. Satu contoh, saudara, tolong bisa menghidupin kipas itu, saudara, ya. Tolong kipas langsung ke maksimum saja, nomor 5 coba. Berputar ya. Oke. Nah ini, saudara, ini nomor 5 ya. Ini speednya aja seperti ini, kecepatannya begitu ya. Karena dia terkoneksi dengan listrik. Sekarang tolong dinolkan. 0 mati itu. Ini mati, saudara. Masih mutar enggak, saudara? Masih mutar. Masih mutar. Padahal listriknya enggak terkoneksi. Ada warning bagi kita, saudara. Ketika kita ada di dalam dosa, kita tuh masih memutar. Ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita masih hidup ya biasa-biasa saja. Tidak ada kehilangan damai sejahtera. Ini sama seperti ini kipas, saudara. Ini sudah 0, sudah tidak ada listriknya, tapi masih mutar. Tapi berapa lama, saudara? Berapa lama? Sebentar juga dia padam. Dia akan berhenti. Saudara-saudara, kita perlu untuk ada duka cita ini, saudara, kita perlu terkoneksi terus dengan surga. Sehingga ketika kita ada di dalam dosa, ada melakukan dosa, kita langsung kehilangan Tuhan. Dan kita langsung berduka cita. Seperti Daud itu, dia berduka cita, Tuhan, betapa bodohnya aku melakukan ini. Dan dia bertobat, menghasilkan pertobatan, menghasilkan keselamatan. Dan dia tidak pernah lagi hidup di dalam penyesalan yang terus menerus menghantui dia sampai dia tidak bisa move on. Itu duka cita yang pertama, saudara. Duka cita karena dosa
pribadi. Yang kedua saudara, duka cita karena dosa saudara kita yang seiman. Pernahkah saudara berduka cita kalau saudara seiman saudara atau keluarga saudara melakukan dosa? Mari saudara, mari kita memiliki karakter Kristus. Ketika saudara kita berdosa, kita perlu berduka cita, saudara. Ketika Yesus disalib, saudara, dia melihat bondong-bondong orang bersuka cita, orang bersorak-sorai, orang tertawa karena Yesus disalibkan. Yesus menangis, saudara. Dia berduka cita. Dan dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka ini. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini duka cita dari Allah, saudara. Ketika mereka melihat, kita melihat saudara kita, saudara seiman kita yang hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kabar-kabar dari orang, mungkin kabar itu mungkin hoax atau apapun itu, saudara, kalau itu menyangkut dosa, doakan, saudara. Doakan. Ketika kalau saya mendapat, si ABCD ini loh begini loh, saya doakan. Karena saya ingin memiliki karakter ini yang disebut duka cita. Kita berduka cita karena orang lain berdosa, saudara seiman kita berdosa. Ketika Stefanus pun dia meniru. Kita baca Kisah Rasul pasal 7, saudara. Dan Stefanus ini benar-benar seorang murid sejati, dia seperti Yesus gurunya. Di dalam Kisah Rasul pasal 7, Stefanus ini seorang diaken dari antara 7 diaken yang dipilih di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu, saudara. Dan salah satu diaken itu adalah Stefanus. Dan Stefanus ini seorang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat, lalu dia berkhotbah. Dan orang-orang marah dan menindas dia. Lalu ayat-ayat terakhir, saudara, ayat 50 dari 54 itu dikatakan di sini judulnya Stefanus dibunuh. Ya. Ayat 57 dari Kisah Rasul 7. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, dia berduka cita atas dosa-dosa saudara-saudaranya. Sama seperti Yesus yang berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga Stefanus, saudara, dia berduka cita karena dosa-dosa daripada orang-orang di seimannya. Mari saudara miliki hati yang seperti ini. Ketika daripada kita menghujat terus, mari saudara, kalau saudara seiman kita ada di dalam dosa, kita berdoa. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang saudara, bahkan kadang-kadang perbuatan baik itu, saudara, ya, Allah kita itu melihat hati kita, saudara, motivasi kita. Itu sama seperti seorang bapak yang punya mobil yang bagus. Mobilnya bagus. Dia mulai bersih-bersihin itu mobilnya yang mahal itu.
Seorang anaknya yang masih kecil melihat bapaknya membersihkan mobil itu, dia pun ingin membantu bapaknya. Dia ingin membantu bapaknya untuk membersihkan mobil itu. Tetapi anak kecil punya pola pikir yang berbeda dengan pola pikir orang dewasa. Dia ambil sabut yang mungkin dari stainless itu, dari besi. Dia gosok-gosok itu mobil bapaknya, saudara. Yang mahal itu. Secara manusia, kita melihat mungkin kalau bapak yang tidak melihat kedalaman isi hati daripada anaknya, dia akan marah. Mungkin ditendang itu anaknya, saudara. Karena harga mobilnya begitu mahal, digesek-gesek, saudara. Tapi bapak yang mengerti isi hati anaknya, dia tahu, anakku, aku tahu kamu ingin membantu papa, tapi kamu tidak mengerti caranya membantu saya. Dia akan peluk anaknya. Saudara, bapak kita seperti itu. Miliki hati yang berduka cita. Masih, saudara. Itulah hati bapak. Dia melihat hati, kedalaman hati kita. Mungkin kita melakukan sesuatu, saudara. Sebenarnya motivasi kita baik. Tetapi karena cara kita salah. Bukannya membereskan, malah merusak. Tapi Allah kita melihat isi hati kita, saudara. Ini duka cita. Ketika saudara kita berdosa, mungkin dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sama seperti bapak ini, saudara. Anak ini dengan polos membersihkan mobil bapak karena cara berpikirnya salah. Tetapi isi hatinya ingin menolong papanya. Isi hatinya, motivasinya, cuma perbuatannya salah. Tetapi bapak yang baik melihat motivasi anaknya. Saudaraku, betapa luar biasanya karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berduka cita karena dosa kita. Tetapi juga kita berduka cita karena dosa saudara-saudara seiman kita yang mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu duka cita yang kedua. Saudara, yang ketiga, kita berduka cita karena satu generasi. Dosa satu generasi, atau dosa satu kota, atau dosa satu bangsa. Pernahkah kita berdoa, saudara, untuk Indonesia ini? Pernahkah kita berdoa untuk kota kita, saudara? Kita menangisi kota kita, kita berduka cita karena kemaksiatan yang ada di dalam kota kita. Saudara, setiap wilayah itu ada roh-roh, saudara. Ada penguasa-penguasa di situ. Ya, kalau kita saudara baca kitab Daniel, setiap wilayah itu ada roh-roh yang berkuasa di situ. Ketika Daniel sedang berpuasa, berpuasa, malaikat Tuhan berkata kepada Daniel, saya terlambat menghampiri engkau karena saya harus membereskan malaikat roh Persia. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Abraham, saudara. Abraham, dia bukan tinggal di Sodom dan Gomora. Lot saudaranya lah yang tinggal di sana. Dan Sodom dan Gomora ini dosanya itu dosa homoseks. Kata sodomi itu berasal dari Sodom, saudara ya. Sodomi itu berasal dari Sodom. Ini dosa yang sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini, saudara, Sodom ini merambat kemana-mana dengan dalih humanisme, dengan dalih kemanusiaan. Sampai gereja pun ada yang memberkati pernikahan laki-laki dengan laki-laki,
perempuan dengan perempuan. Betapa dosa Sodom ini gila, saudara. Dan masuk ke dalam terutama negara-negara Eropa dan Amerika. Mudah-mudahan saudara Indonesia tidak sampai seperti itu. Kita berdoa untuk itu, saudara. Kita berdoa, berdoa untuk satu kota, satu negara. Enggak cuek, saudara. Kita perlu berduka cita. Kalau kita melihat ada apa di kota ini, di wilayah sesuatu yang kita lihat. Saya kalau menonton TV, saudara, saya tidak hanya ketika saya melihat sesuatu, hal yang saya taruh di dalam batin saya harus mendoakan apa yang saya lihat itu. Kalau ada sesuatu yang kenajisan atau apalah itu namanya, sesuatu yang perlu kita doakan, saya akan doakan itu. Meskipun saya tidak ada di sana dan saya tidak ada urusan dengan kota itu. Abraham tidak punya urusan dengan Sodom dan Gomora karena dia tidak tinggal di situ. Tetapi dia punya urusan dengan Tuhan, hatinya berduka cita melihat kejahatan Sodom. Sehingga dia menangis, saudara. Mari kita baca Kejadian pasal 18. Ini semua di dalam Kejadian 18, saudara. Sampai dia bertawar-menawar dengan Tuhan. Janganlah Tuhan menghancurkan Sodom itu. Kasihilah Sodom itu. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Ini terjadi, saudara, karena apa? Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Dia punya hati yang terkoneksi dengan surga. Sehingga Abraham itu bisa berduka cita terhadap Sodom dan Gomora. Dia punya sebenarnya nggak ada urusan dengan itu. Mau itu dijungkir balikkan pun nggak apa-apa, karena dia bukan tinggal di situ. Tapi hatinya sungguh terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki, lalu Tuhan mau mengatakan aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu Abraham katakan apa? Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Abraham melunakkan hati Tuhan. Tuhan, janganlah. Kalau ada 50 orang gimana? Tuhan bilang, enggak, saya tidak akan hancurkan. Sampai akhirnya, saudara, ayat 28, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Dan seterusnya saudara, sampai tinggal berapa? 5 orang. Saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya hati yang berduka cita tentang dosa satu kota, satu wilayah. Dan apa yang terjadi, saudara? Allah mengingat Abraham ketika Sodom dan Gomora itu dihancurkan akhirnya, saudara. Ayat 29 Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Ketika Allah ingat Abraham, Allah tidak ingat Lot. Allah ingat Abraham yang berdoa untuk Sodom dan Gomora itu. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Lot diselamatkan bukan karena doanya, tapi karena doa Abraham
yang berduka cita karena dosa Sodom dan Gomora, yang dia tidak punya urusan dengan kota itu. Saudaraku, mari miliki seperti ini, saudara. Bukan hanya duka cita karena pribadi kita, kita juga berduka cita karena dosa saudara seiman kita. Dan yang ketiga, berduka citalah karena dosa kota atau negara bangsa kita. Dan ini juga yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, kalau dari mulai ayat 17 itu, saudara, dia perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Jadi dia pernah melayani di Efesus, ya, dari Kejadian pasal 20 ayat 17 itu mulai. Dan di dalam ayat 31 dikatakan begini. Lalu dia mau berpisah, ya, dengan orang-orang dari Efesus itu, lalu dia bilang begini ayat 31. Kisah Rasul 17. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun dia senantiasa berdoa untuk kota Efesus, untuk orang-orang di Efesus. Saudaraku, mari miliki duka cita yang seperti ini. Duka cita karena dosa satu kota atau satu generasi. Kita selamatkan, kita berdoa. Minimal, saudara, ada sesuatu yang kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mungkin tidak tahu kapan akan terwujud, saudara. Karena, saudara, bicara soal kehendak Allah dinyatakan, itu bukan waktunya kita, saudara. Tetapi waktunya Allah. Dan Allah berdaulat dengan waktunya dia. Kita berdoa, mungkin saat ini kok sepertinya tidak ada terjadi sesuatu. Kita berdoa menangisi kota kita. Kita berdoa menangisi bangsa kita. Waktu saya tinggal di Banten, saudara, saya berdoa sampai sekarang jawaban Tuhan belum ada. Ada beberapa di kota Banten sana, saudara, yang nggak boleh ada gereja. Bahkan, saudara, saya pernah bawa, waktu itu saya masih pemuda, saudara, ayo kita doa keliling, saya bilang. Saya bawa ke dalam satu wilayah, kita berdoa untuk Tuhan, dirikan gerejamu di sini. Tetapi sampai saat ini nggak ada jawaban. Sampai saat ini kalau saya tanya teman saya, gimana, sudah ada gereja belum? Belum. Tetapi saudara, jangan berputus asa. Inilah duka cita yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita menangisi satu kota. Dan mungkin jawabannya nggak tahu. Yang penting kita lakukan aktivitas kita, saudara. Sedikit agak menyimpang, saudara, tentang sedikit menyimpang soal kapan waktunya Tuhan digenapi, saudara. Kadang-kadang kita berpikir Allah itu PHP, pemberi harapan palsu. Kok Allah sudah berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kita bilang, saudara, ya. Tuhan yang berjanji, kok Tuhan yang sepertinya nggak ada. Sedikit agak menyimpang, saudara, sedikit aja ya, saudara, ya. Coba kita baca dulu Kejadian, saudara, ya. Nah, ini saya agak ingat sedikit, saudara, ya, supaya kita betapa Allah itu berdaulat dengan waktunya, saudara, ya. Kejadian pasal 2, ya, saudara, ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang punya inisiatif, saudara, untuk memberi istri kepada Adam? Allah sendiri. Allah berkata, ini rencana Allah, ya. Ini kehendak Allah.
Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah berjanji. Tetapi apakah langsung Allah melakukan janjinya? Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan seterusnya. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan seterusnya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kita lihat saudara, Allah yang punya inisiatif, Allah yang berjanji tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong. Tetapi yang dia kasih apa? Ada monyet, ada kucing, ada guguk gitu saudara. Apakah Allah PHP? Allah punya time, waktu yang tepat saudara. Barulah ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saudara, kebenaran apa di sini? Allah berjanji memberikan penolong bagi Adam. Tapi justru enggak langsung saudara. Antara ayat 18 sampai 21 ini kita tidak tahu ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, atau berapa abad. Kita tidak tahu, saudara. Tapi Allah dengan kedaulatannya, dia berjanji aku akan menjadikan penolong. Tapi Adam, dia melakukan aktivitasnya aja. Dia melakukan bagiannya. Dan ketika Adam melakukan bagiannya, Allah ingat akan janjinya. Lalu ayat 21, lalu Allah membuat Adam tertidur. Saudaraku, ketika kita berdoa, berduka cita karena kota kita, karena saudara seiman kita. Ketika kita berduka cita untuk mendoakan, karena kehendak Allah lah semua orang bertobat dan menerima keselamatan. Kehendak Allah, sering kali saya katakan, Allah itu tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita baca Kejadian itu saudara, Allah tidak pernah menciptakan neraka di situ, tidak ada catatan. Jadi sebelum manusia ada, neraka sudah ada. Buat apa? Buat iblis. Nah saudara-saudara, mungkin kita mendoakan, berduka cita untuk kota kita, untuk bangsa kita. Sepertinya belum terjadi apa-apa. Tetaplah lakukan tugas kita. Dan sementara kita melakukan tugas bagian kita, di situ Allah ingat janjinya. Lalu Allah membuat kita tertidur. Apa artinya? Ketika ada mujizat itu terjadi, mungkin kita sedang tidak menyadarinya, saudara. Kita tanpa sadar ternyata mujizat ada terjadi di dalam kita. Seringkali saudara, tanpa dinyana-nyana, mujizat itu nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, marilah kita berduka cita. Dan hasilnya apa saudara? Kita akan dihiburkan. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 126, orang yang menabur dengan air mata, orang yang menabur, mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita menabur doa-doa kita, menabur akan dosa-dosa saudara-saudara seiman kita. Mari kita menabur air mata kita, doa-doa seruan kita kepada Tuhan. Untuk satu kota, untuk satu generasi, untuk satu bangsa yang berdosa. Meskipun kita mungkin tidak tinggal di kota itu, tapi percayalah, suatu saat kita akan dihiburkan dengan melihat ada perubahan terjadi kepada saudara kita seiman itu, ataupun kita lihat ada kebangunan rohani terjadi untuk kota itu. Mari kita bangkit berdiri, pemusik, pemuji kita ke depan. Kita naikkan doa lagu yang terakhir itu saudara. Yesus itulah segalanya. Mari kita selalu memandang Kristus yang sempurna di dalam karakter ilahi. Dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Yang terakhir tadi, ini menjadi doa kita. Yesus itulah segalanya bagi kita.
yang berkuasa memulihkan hati kita, diperbaharui dari hari ke hari. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan, kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya. Kau sanggup Tuhan, dengan kedaulatan-Mu, sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami berduka cita karena dosa kami Tuhan, dosa seiman kami, dan dosa bangsa kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku, hati yang baru Kau beri, agar kami dapat melihat Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu yang indah, rencana-Mu indah baik. Kau ada di setiap jalanku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah kerajaan kebenaran-Mu, kebenaran kebahagiaan-Mu. itu bagianku. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, selama hidup. Mengasihi, memuliakan-Mu, memuliakan Bapa dan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Kerajaan kebenaran-Mu, kebenaran kebahagiaan-Mu. itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami berduka cita Tuhan. Kami berduka cita Tuhan. Atas dosa-dosa
Engkau tahu Tuhan menaruh hati-Mu di dalam hati kami. Kami tidak bisa menangisi dosa-dosa kami Tuhan. Tanpa Engkau menaruh rasa jijik di dalam kami untuk dosa-dosa kami, kami tidak akan berduka cita Tuhan atas dosa-dosa kami. Tapi malam hari ini Tuhan, ketika ada di antara kami Tuhan, yang masih bersembunyi di dalam dosa-dosa, mungkin orang lain tidak tahu Tuhan, tapi Engkau Tuhan melihat hati kami, melihat kedalaman isi hati kami. Biarlah kami berduka cita atas dosa-dosa kami Tuhan. Jika kami melihat saudara seiman kami pun Tuhan berdosa, berikan hati yang berduka cita di dalam kami Tuhan. Agar kami boleh mengasihi saudara seiman kami, karena kehendak-Mu Tuhan, untuk keselamatan seluruh umat-Mu Tuhan. Berikan hati kami, hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menangisi kota kami, bangsa kami Tuhan, yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami tahu Tuhan, ini tidak mudah, ini tidak gampang Tuhan. Tapi kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau taruh hati-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terangi pikiran kami, terangi hati kami Tuhan. Agar kami boleh merasakan kehilangan sesuatu, kehilangan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan ketika kami berdosa. Buat kami Tuhan kehilangan sesuatu, sehingga kami berduka cita Tuhan ketika kami berdosa dan kami tidak mau mengakuinya. Di malam hari ini Tuhan, persingkapkan kebenaran-Mu bagi kami, agar kami hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kami untuk membentuk hati kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus, sehingga karakter-Mu Kristus ada di dalam kami, membentuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hendak memberikan persembahan, biarlah Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Kami boleh melakukannya dengan hati yang sukacita, bukan terpaksa Tuhan, sehingga pemberian persembahan ini satu dupa yang harum bagi kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini telah memenuhi setiap kehidupan kita. Kita telah dipuaskan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Tiba saatnya bagi sidang jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan korban persembahan. Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak menarahi hidupku.
persembahannya sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau sama-sama akhiri ibadah kita sore malam hari ini. Mari saya undang kembali Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tetap serahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kita mau hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus saja. Sebab kita percaya Dia Allah yang besar, Dia Allah Immanuel, Dia yang selalu ada bagi engkau dan saya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sebagai sebuah kerinduan kita, sebagai doa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. dan doa berkat disampaikan Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Allah yang begitu mengasihi kami, menyertai kami. Bahkan sore malam hari ini Bapa,
Engkau boleh ada beserta kami dari ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu setia mengasihi kami. Terima kasih juga Tuhan, karena kami sore malam hari ini kami boleh menerima berkat yang besar, yaitu firman-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kepada kami, mengingatkan juga kepada kami Bapa, seberapa Tuhan kami peka akan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Seberapa besar Tuhan hati kami peka ya Bapa akan segala hal-hal yang tidak berkenan kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Bapa sore malam hari ini Engkau boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi baru, menjadi lebih baik ya Bapa. Tuntun kami Tuhan kehidupan kami, karena tanpa Engkau ya Bapa kami begitu lemah, tetapi kami bersyukur Allah melalui Roh Kudus senantiasa menemani kami. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan malam hari ini, yang telah memberitakan firman-Mu. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, tidak seperti kami datang Tuhan Yesus apabila sebentar kami pulang meninggalkan rumah-Mu, kami pulang penuh membawa berkat damai sejahtera, kemenangan, sukacita yang dari sorga. Namun Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negara kami, bahkan juga untuk kota kami, kota Purwakarta, juga para pemimpin kota kami. Biarlah Bapa di sorga, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat marifat kepada Tuhan para pemimpin negara kami, bahkan juga para pemimpin negara kami. Tuhan Yesus, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, para pemimpin negara kami boleh senantiasa takut akan Engkau, sehingga Tuhan negara kami boleh senantiasa mendapat kasih karunia daripada-Mu. Negara kami, kota kami, Engkau menjauhkannya dari segala mara bahaya dan malapetaka ya Bapa. Damai sejahtera, sukacita yang senantiasa ada menyertai kami, sehingga Tuhan biarlah Bapa kami boleh menyebut Immanuel, karena Allah senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap tubuh jiwa raga kami, bahkan perjalanan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mengantar kami, mentibakan kami Tuhan di rumah kami dengan kasih dan damai sejahtera daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan berkat yang besar Engkau curahkan lewat hamba-Mu dan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang, menjemput kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.